Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rama Farizal Kusuma. Di sini saya akan menerangkan materi kalkulus 2, yaitu tentang materi geometri in vector space. Diawali dengan materi permukaan silindrik dan kuadrik. Persamaan di bawah ada gambar. Nah, itu adalah gambar dari sketsa permukaan Z sama dengan X pangkat 2. Dari grafik Z sama dengan X pangkat 2 tidak melibatkan perubahan Y. Ini berarti bahwa sebaran bidang vertikal dengan persamaan Y sama dengan K atau sejajar dengan bidang XZ, ya, memotong grafik dalam kurva dengan persamaan Z sama dengan X pangkat 2. Jadi jajah vertikal ini adalah parabola. Nah, ini gambarnya seperti parabola. Lalu ini adalah kita masuk ke persamaan kuadrik. Persamaan kuadrik adalah grafik dari persamaan berderajat 2 dalam perubah X, Y, dan Z. Bentuk umum dari persamaan tersebut yaitu AX pangkat 2 tambah BY pangkat 2 tambah CZ pangkat 2 tambah DXY tambah EYZ tambah FXZ tambah GX tambah HY tambah IZ tambah C sama dengan 0, di mana ABC sampai C adalah konstanta. Tapi dengan translasi dan rotasi persamaan ini dapat dibawa ke dalam satu dari dua bentuk standar, yaitu AX pangkat 2 tambah BY pangkat 2 tambah CZ pangkat 2 tambah C sama dengan 0, atau AX pangkat 2 tambah BY pangkat 2 tambah IZ pangkat 2 sama dengan 0. Nah, nanti kita berikan contoh soal di akhir ya. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu paraboloide. Paraboloide adalah suatu permukaan yang mempunyai irisan dengan bidang yang sejajar koordinat tertentu berupa parabola paraboloide. Jika irisan dengan bidang koordinat lain berupa elips, maka disebut paraboloide eliptik. Sedangkan irisan dengan bidang sejajar koordinat yang lain berupa hiperbola, maka disebut paraboloide hiperbolik. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu paraboloide eliptik. Ini adalah contoh dari gambar jejak dengan sketsa permukaan Z sama dengan 4X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Penjelasannya, jika Y sama dengan K, jejaknya adalah Z sama dengan 4X pangkat 2 tambah K pangkat 2. Merupakan parabola yang terbuka ke atas. Jika Z sama dengan K, maka akan diperoleh jejak-jejak horizontal 4X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan K, yang dikenal dengan sebagai elips. Dengan mengetahui bentuk-bentuk jejaknya, kita dapat membuat sketsa grafik seperti gambar di samping. Karena jejak-jejak eliptikal dan parabolik, permukaan kuadrik Z sama dengan 4X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 disebut paraboloida eliptik. Lalu permukaan Z sama dengan 4X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 adalah sebuah paraboloida eliptik. Jejak-jejak horizontalnya adalah elips, jejak-jejak vertikalnya adalah parabola. Lalu masuk ke materi paraboloida hiperbolik. Tadi kan ada eliptik dan hiperbolik. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang eliptik. Sekarang kita masuk ke paraboloida hiperbolik. Apa itu parabola hiperbolik? Nah, parabola hiperbolik adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan sedemikian rupa sehingga irisannya dengan bidang sejajar dengan salah satu bidang koordinat terbentuk hiperbola dan irisan dengan bidang koordinat berbentuk parabola. Nah, misalkan hiperbola digerakkan pada bidang XOY, maka persamaannya adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 min Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Dengan Z sama dengan 0. Dan garis arahannya berupa parabola di bidang YOZ dengan persamaan Y pangkat 2 sama dengan 2BZ dan X sama dengan 0. Nah, ini adalah ilustrasinya atau grafiknya. Nah, di mana permukaan Z sama dengan Y pangkat 2 min X pangkat 2.
Lalu kita masuk ke kurva ruang dan fungsi vektor. Fungsi vektor yang kontinu, misalnya f, g, dan h adalah fungsi bernilai real yang kontinu pada sebuah interval t. Maka himpunan C dari semua titik x, y, z di ruang di mana x sama dengan f dalam kurung t, y sama dengan g dalam kurung f, z sama dengan h dalam kurung t, dan t bervariasi sepanjang interval i disebut sebagai kurva ruang. Nah, contohnya ini ada R dalam kurung T sama dengan T pangkat 3 dan interval 3 min T dan T akar dari T. Ini dibaca. Lalu kita masuk ke materi turunan fungsi vektor. Turunan dari fungsi vektor dapat didefinisikan sebagai berikut. Fungsi vektor R dalam kurung T sama dengan f dalam kurung T I plus G dalam kurung T J plus H dalam kurung T K akan memiliki turunan atau dapat diturunkan pada T jika f, g, h memiliki turunan pada T. Turunan pada fungsi vektor. Nah, ini di sini dijabarkan R aksen dalam kurung T sama dengan dx per dt sama dengan lim. Dan seterusnya sampai dh per dt alika. Nah, turunan fungsi vektor contohnya lagi. Misal f dalam kurung T sama dengan f dalam kurung TI plus G dalam kurung TJ plus H dalam kurung TK adalah fungsi vektor, maka turunannya adalah f aksen dalam kurung T sama dengan f aksen dalam kurung TI plus G aksen dalam kurung TJ plus H aksen dalam kurung TK sama dengan, nah ini adalah turunan. Nah, kita masuk ke aturan turunan fungsi vektor. Misalkan U dan V adalah fungsi vektor yang dapat diturunkan pada T, C, A konstan vektor, C adalah skalar, dan F adalah fungsi skalar. Nah, ini adalah aturan-aturannya, rulesnya. Ada constant function rule, scalar multiple rules, sum rule, difference rule, dot product rule, cross product rule, dan chain rule. Contoh soal nanti ada di akhir. Kita masuk ke arc length and curvature. Arc length and curvature adalah salah satu topik yang umum dibahas dalam matematika, terutama dalam konteks kalkulus. Ini adalah konsep yang penting dalam pemahaman tentang bentuk dan perilaku kurva dalam ruang 2 atau 3 dimensi. Dalam matematika, panjang lengkung atau arc length adalah panjang dari sebagian dari suatu kurva. Dalam konteks kalkulus, kita sering tertarik untuk menghitung panjang lengkung dari kurva yang terdefinisi oleh sebuah fungsi. Nah, arc length of a space curve didefinisikan sama dengan cara pada parametric curve. Misalkan kurva mempunyai persamaan vektor R dalam kurung T sama dengan kurang dari F dalam kurung T, lalu ada Y sama dengan G dalam kurung T lebih dari A kurang dari atau T sama dengan T kurang dari sama dengan B, atau ekuivalen dengan persamaan vektor X sama dengan F dalam kurung T, Y sama dengan G dalam kurung T, Z sama dengan H dalam kurung T, di mana F aksen, G aksen, dan H aksen berkelanjutan. Jika kurva dilalui tepat satu kali seiring bertambahnya T dari A sampai B, maka dapat ditujukan panjangnya adalah, nah ini adalah panjang dari bertambahnya T dari A sampai B. Nah, dari rumus di atas dapat dibuat lebih ringkas ya, menjadi, nah ini adalah rumus yang lebih ringkas daripada yang di atasnya. Oke. Nah, ini adalah definisi kelengkungan suatu kurva. Itu ada T dalam kurung T, di mana T adalah vektor singgung satuan. Oke, kita lanjut ke definisi length.
Apa itu length? Ya, length adalah kelengkungan mengukur seberapa jauh sebuah kurva menyeleweng dari garis lurus. Pada setiap titik pada sebuah kurva, kelengkungan didefinisikan sebagai reciprocals dari radius lingkaran oskulasi. Apa itu? Yaitu lingkaran yang paling baik mengaproksimasi kurva pada titik tersebut. Untuk sebuah kurva yang dijelaskan oleh persamaan paramatik R dalam kurung T sama dengan dalam kurung X dalam kurung T dan Y dalam kurung T, kelengkungan pada sebuah titik T diberikan oleh, nah ini adalah kelengkungan pada sebuah titik T di mana R aksen dalam kurung T adalah turunan pertama dari R dalam kurung T terhadap T dan R double aksen T adalah turunan kedua. Lalu kita masuk ke normal and binormal vector. Pada sebuah titik yang diberikan pada kurva ruang mulus R dalam kurung T, terdapat banyak vektor yang ortogonal terhadap vektor singgung satuan T dalam kurung T. Kita pilih satu dengan mengamati bahwa karena T dalam kurung T sama dengan 1 untuk semua T, kita memiliki T dalam kurung T sama dengan T aksen, T dalam kurung, kita memiliki T dalam kurung T, T aksen dalam kurung T sama dengan 0 dengan contoh sebagai berikut. Nah, ini nanti ada contoh soalnya. Lalu masuk ke perhatikan bahwa T aksen sama dengan T aksen dalam kurung T sendiri bukanlah sebuah vektor satuan, tetapi setiap titik di mana K tidak sama dengan 0. Kita dapat definisikan vektor normal utama N dalam kurung T sebagai di bawah ini. Vektor B dalam kurung T sama dengan T dalam kurung T kali N dalam kurung T disebut vektor binormal. Nah, vektor ini tegak lurus terhadap T dan N dan juga merupakan vektor satuan. Kita masuk ke motion in space, velocity, and acceleration. Apa itu? Nah, motion in space, velocity, and acceleration mempelajari dan menganalisis pergerakan benda dalam suatu ruang 3 dimensi. Mengeksplorasi parameter seperti kecepatan, percepatan, arah, dan perubahan posisi seiringnya waktu. Kita masuk ke hukum Kepler's atau Kepler's Law. Dimana di sini ada planet. A planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one focus. Nah, ini adalah one focus. Lalu the line joining the sun to a planet sweep out equal areas in equal times. Lalu the square of the period of revolution of a planet is proportional to the cube of the length of the major axis of its orbit. Nah, itu adalah hukum Kepler atau Kepler's Law. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal dari bukunya Stewart, Kalkulus 2. Di mana di sini contoh soalnya tuh particle travel along the space curve. Nah, ini ada apakah do the particle collide, do their path intersect? Nah, bagaimana cara menjawab soal ini? Nah, kita harus mencari R1 dalam kurung T itu adalah T, T, lalu T ada 3 T. Yang pertama T dan T pangkat 2, T pangkat 3. Lalu yang kedua kita harus mencari R2 T sama dengan 1 plus 2 T, 1 plus 6 T, dan 1 plus 14 T. Nah, kita jabarkan dulu jadi satu kesatuan. Lalu setelah itu kita memasukkan persamaan X, Y, Z sama dengan T, T2, dan T3. Dimana yang pertama muncul 1, 1, 1 untuk T sama dengan 1. Yang kedua muncul 2, 4, 8 untuk T1 sama dengan 2. The given two particles does not collide, but their path intersect at point 1, 1, 1, and 2, 4, dan 8. Nah,
Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.